Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Anak-anakku siswi kelas 7B. Hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita doakan teman-teman kita yang hari ini belum hadir, barangkali karena kurang sehat ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan dan angkat penyakitnya. Materi kita hari ini adalah tentang arti penting UUD 45 bagi bangsa dan negara. Namun sebelum kita bahas tema itu, Bapak mau tanya-tanya dulu tentang tema minggu lalu yang sudah kita bahas. Ya, coba Bapak mau tanya dulu nih sama Naura deh, Naura Keisha. Ya, Naura, setelah BPUPKI dibubarkan karena dianggap tugasnya sudah selesai, kan dibentuk sebuah lembaga baru, ya kan? Namanya adalah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada berapa jumlah anggota PPKI ketika pertama dibentuk? 27. Ketika pertama dibentuk 27, akhirnya, ya kan? Akhirnya 27 total ya. Pertama kali dibentuk berapa? 21 bukan? 21, betul sekali ya. Jadi ketika pertama kali dibentuk ya, jumlahnya adalah 21 orang. Ya, dengan ketuanya siapa? Ketuanya? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, betul. Ya, ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno. Nah, kemudian menjelang persidangan pertama ditambah 6 orang lagi ya. Jadi totalnya adalah 27 orang ya. Betul sekali. Oke, Aisyah. Ya. Aisyah, tanggal berapa PPKI mengadakan sidang pertama kali mereka? Bapak, suaranya di saya kok kecil ya? Ah, kecil. Sekarang gimana sekarang nih? Udah ada ditompok mic-nya nih. Masih kedengeran? Coba volume kamu mungkin kurang dibesarkan. Apa sudah full? Udah kedengeran kok, Pak. Udah ya. Oke, tanggal berapa PPKI mengadakan sidangnya? 16 Agustus 1945. Apa Salah. Masa sebelum merdeka sidangnya? Sidang 18. Iya, 18 Agustus tahun 1945 ya. Jadi sehari setelah kemerdekaan, sehari setelah proklamasi kemerdekaan ya. Nah, dalam sidang tersebut dihasilkan 3 keputusan. Ya kan, ada 3 keputusan yang dihasilkan. Coba yang pertama, kira-kira apa hasil keputusannya? Tira Nanda, aktifkan kameranya. Ya. Apa hasil sidang PPKI yang pertama? Oh, masih rusak kameranya. Oke. Apa, Tira? Tunggu Pak, tunggu. Apa tadi nggak kedengeran? Oh, hasil sidang PPKI yang pertama apa? Kan ada 3 tuh, tiga keputusan. Sidang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar. Oke, itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Yang kedua, Siva Alia. Ya, Siva, diaktifkan kameranya. Gak bisa saya, Pak. Oh, kan iya, udah kamera suaranya. saya rusak. Iya, oke. Silakan. Yang kedua apa? Hasil sidang PPKI. Halo, Siva. Apa putus-putus?
Putus-putus. Hasil sidang PPKI kan ada 3 tuh. Yang pertama tadi sudah diungkapkan oleh Tira. Hasilnya yang pertama adalah mengesahkan UUD 1945. Yang kedua apa? Halo? Ayo, jangan lama-lama jawabnya. Membentuk pemerintah daerah Enggak lah, itu yang sidang kedua itu. meliputi Jawa, Belum. Jawa Barat. Belum. Itu sidang kedua, nanti lama. Ini sidang pertama dulu. Itu hasil sidang berikutnya itu. Menentukan Termasuk presiden yang pangkat Soekarno menteri. itu bukan sih Pak? Betul. Ya, betul. Yang kedua adalah mengangkat atau menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil Sidang presiden. kedua, Pak. Sidang pertama, maksudnya sidang pertama hasil keduanya apa gitu tadi. Karena putus-putus suara aja ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga, Talita coba. Talita, apa keputusan ketiga dari hasil sidang pertama itu? Tadi ke-1 menetapkan UUD 45. Indonesia Pusat bukan Pak? Oke, betul sekali ya. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Apa tugasnya KNIP itu? Talita? Nggak tahu, lupa. Ada yang tahu? Kalista? Membantu Kan tugas sudah menjadi presiden. pengawas Betul kinerja sekali. presiden. Iya. Lebih tepatnya memang membantu, betul ya. Kalista betul, membantu tugas-tugas dari presiden. Jadi kan biasanya presiden itu kan dibantu oleh para menteri, ya kan? Nah, hanya karena saat itu baru merdeka, sehingga belum ada menteri-menteri yang bisa diangkat, maka dibentuklah KNIP, ya, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu tugas-tugas dari presiden. Ya, oke, betul sekali. Baik, alhamdulillah masih pada ingat ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, oke. Ya, sudah tampil apa yang Bapak share? Talita? Udah ya kelihatannya. Oke, baik. Tema kita adalah tentang arti penting UUD 1945 bagi bangsa dan negara. Nah, kita tahu bahwa isi dari UUD 1945 itu adalah tentang aturan-aturan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang isinya adalah mengatur tentang rakyat dan pemerintah. Ya, jadi di UUD 45 itu semua dicantumkan tentang hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hak kita untuk apa misalnya? Hak kita untuk bertempat tinggal, hak kita untuk beribadah dan beragama, hak kita untuk mendapatkan pendidikan, hak kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan upah yang layak, hak kita untuk berorganisasi, hak kita untuk menyampaikan suara, hak kita untuk berpolitik dan lain sebagainya. Semua diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun kewajiban-kewajiban kita. Bagaimana kita harus misalnya wajib membela negara, kan gitu ya. Kita wajib menjaga dan memelihara aturan-aturan yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita. Mentaati aturan-aturan yang ada di masyarakat kita dan sebagainya. Jadi semua diatur tentang bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Semua terdapat di dalam UUD 45. Nah, karena berisi aturan-aturan yang paling mendasar itulah, maka kemudian UUD 45 disebut sebagai sumber hukum yang paling tinggi. Gitu ya. Jadi di Indonesia ini kan banyak aturan. Ada peraturan presiden, ya kan? Ada peraturan pemerintah, ada peraturan daerah, ada undang-undang. Nah, ini kan semua aturan-aturan yang ada di Indonesia, tetapi ya, semua aturan, di antara aturan-aturan ini yang paling tinggi, yang menempati posisi pertama yang paling tinggi itu adalah UUD 1945. Gitu ya. Jadi UUD 45 ini menempati urutan yang paling tinggi. Nah, itulah sebabnya kenapa UUD 45 disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Gitu. Ya. Nah, kalau kita kan umat Islam nih, misalnya, sumber hukum kita apa? Kalau umat Islam?
Al-Quran. Al-Quran, betul. Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, kalau untuk di Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, sumber hukum sebagai warga negara itu adalah UUD 1945 gitu ya. Nah, karena UUD 1945 ini disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka dia memiliki dua makna ya. Pertama, maknanya UUD 45 sebagai sumber dari segala sumber hukum itu artinya adalah bahwa semua aturan yang ada di Indonesia, ya tadi yang tadi saya sebutkan, entah itu peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ini semuanya harus bersumber dari UUD 1945. Jadi mereka harus mendasari aturan-aturan tersebut dari UUD 45. Itu yang pertama. Yang kedua, semua aturan-aturan tadi tidak boleh bertentangan, ya, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 gitu. Ya. Nah, itu maknanya. Dua makna mengapa UUD 45 disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya. Lalu bagaimana Pak? Ada pertanyaan misalnya. Lalu bagaimana Pak seandainya ada sebuah undang-undang yang kita anggap bertentangan dengan UUD 45? Misalnya apa? Misalnya penyebaran paham komunis. Nah, misalnya gitu. Misalnya ada aturan nih, ada aturan yang dibolehkan disebarkannya paham komunis. Nah, padahal kita tahu paham komunis itu kan paham yang anti agama, gitu ya. Paham yang tidak mau percaya kepada Tuhan dan sebagainya. Nah, sementara di UUD 45 itu jelas-jelas dinyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa gitu. Artinya negara kita adalah negara yang beragama gitu. Rakyatnya harus beragama. Misalnya ada aturan seperti itu. Nah, kita kan melihat, wah ini ternyata bertentangan nih dengan UUD 45 misalnya. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya misalnya kalau undang-undang tersebut ada, maka ini misalnya gitu ya. Maka kita ajukan kepada sebuah lembaga yang berwenang. Namanya apa? Namanya adalah Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, nanti di Mahkamah Konstitusi dia akan melakukan uji materi. Dia akan menilai, dia akan mempelajari apakah betul undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 45. Seandainya betul ternyata bertentangan dengan UUD 45, maka Mahkamah Konstitusi nanti akan mencabut undang-undang tersebut. Nah, gitu ya. Akan tidak memberlakukan undang-undang tersebut. Nah, jadi sekali lagi, rujukannya semua aturan-aturan yang ada di Indonesia itu harus bersumber dari UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan, maka kita sebagai warga negara berhak untuk mengajukan uji materi, ya, atau minta untuk dicabut undang-undang tersebut. Nah, itu ya. Itu tentang mengapa UUD 45 disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Lalu apa sih pentingnya UUD 45 bagi bangsa kita? Nah, sebagai bangsa, sebagai warga negara tentunya kita harus patuh kepada ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945. Kenapa? Karena dengan adanya UUD 45 tersebut yang berisi aturan-aturan tadi, ini akan membuat kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara itu menjadi tertib, menjadi teratur, menjadi harmonis, dan lain sebagainya. Ya enggak? Sebaliknya apa? Kalau kita nggak patuh, yang terjadi pasti nggak akan tertib, nggak akan harmonis, nggak akan aman, nggak akan damai, dan sebagainya. Mungkin gitu ya. Ilustrasinya gini, di rumah kalian saja, yang lingkup kecil gitu ya, ada nggak aturannya? Talita, ada nggak aturan di rumah kamu? Pasti ada kan gitu ya. Meskipun nggak tertulis barangkali, tapi pasti ada. Misalnya apa? Misalnya kamu harus bangun subuh gitu kan ya. Harus sholat ketika azan misalnya. Kalau misalnya makan barangkali harus beresin bekas makannya misalnya. Harus beresin, bantu-bantu beres-beres, bersih-bersih dan sebagainya. Ya enggak? Kalau Pak keluar rumah misalnya harus pamit, harus izin, nggak boleh pulang malam dan sebagainya. Kan itu aturan. Ya enggak? Itu aturan. Tujuannya apa diatur seperti itu? Agar kehidupan rumahnya tertib, kan gitu ya. Kehidupan rumahnya menjadi teratur dan sebagainya. Kalau ada anggota yang nggak taat, seenaknya dia pergi, seenaknya dia keluar, nggak pernah mau bantu, malah berantakan dan sebagainya. Yang terjadi apa? Kacau pastinya, ya kan? Rumah tersebut kacau, nggak tertib, nggak teratur, nggak harmonis jadinya. Nah, maka sekali lagi pentingnya sebuah aturan dan pentingnya warga negara mentaati aturan adalah agar tercipta kehidupan yang tertib di masyarakat gitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jadi, nah Bapak mau tanya nih sekarang. Kalau di hutan kira-kira, di hutan itu ada nggak aturan sebenarnya? Ada nggak hukum di hutan? Di sebuah hutan misalnya. Ayo, Akila, ada nggak aturan di hukum di hutan? Hmm? Nggak ada. Nggak Ada, ada. Deng. Ada apa enggak? Siapa yang Ada bikin? tapi yang nggak tertulis. Siapa yang bikin? Aturannya apa kira-kira? Nggak boleh ngerusak lingkungan gitu-gitu. Oh, itu kan yang bikin manusia. Jadi maksudnya kalau dalam konteks penghuni hutan, ada nggak? Nggak ada, ya kan? Nggak ada aturan di hutan itu. Yang ada apa? Ada namanya hukum rimba kan gitu ya kalau di hutan. Hukum rimba adanya. Hukum rimba itu apa? Hukum rimba itu isinya kurang lebih siapa yang kuat dia yang menang kan gitu. Siapa yang berkuasa dia yang paling hebat gitu. Maka ya di hutan itu yang menjadi raja itu misalnya siapa? Harimau misalnya. Singa. Kenapa harimau jadi raja? Ya harimau, singa dan sebangsanya lah. Kenapa mereka ini jadi raja? Bukan karena mereka dipilih oleh rakyatnya, bukan. Tapi karena apa? Karena mereka kuat gitu. Karena mereka perkasa. Mereka bisa menindas yang lemah sehingga yang hewan-hewan yang lain takut sama harimau sama singa gitu. Ya, kan nggak pernah ada di hutan itu ada pemilihan umum. Ya nggak pernah ada. Nggak pernah ada tiba-tiba monyet turun dari pohon datang ke bilik suara terus nyoblos gitu saya milih harimau misalnya nggak pernah ada gitu ya kan atau kodok lompat-lompat kuculuk keluar dari sungai datang ke pemungutan suara milih harimau misalnya nggak pernah ada gitu. Tapi kenapa harimau atau singa mengklaim dirinya sebagai raja hutan ya sebab bukan karena mereka bijaksana atau dipilih bukan tapi karena mereka memang kuat gitu. Nah, kalau sebuah negara seperti itu, negara tanpa aturan, pemimpinnya mengklaim dirinya sebagai pemimpin karena dia kuat, karena dia kuasa, karena dia punya uang, yang terjadi adalah ya akan kekacauan juga. Rakyat akan takut, akan patuh sama dia karena takut gitu, bukan karena taat sama aturan. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini seperti ini yang terjadi yang muncul kemudian adalah kondisi yang tidak aman. Kondisi yang tidak harmonis, akan terjadi konflik di masyarakat, akan terjadi kekerasan, bahkan bukan tidak mungkin akan terjadi perang saudara dan mengancam keberadaan negara tersebut. Gitu, ya. Dan ini bisa kita lihat misalnya di Timur Tengah. Di Timur Tengah ada kondisi negara seperti itu sekarang ini. Ada Suriah namanya. Tahu kan negara Suriah ya? Tahu? Talita pernah dengar Suriah? Akila belum pernah dengar. Kalista Suriah ya ada Suriah nama negaranya. Suriah ini kan presidennya sekarang adalah Bashar Assad ya, macan gitu. Assad itu macan Bashar Assad namanya. Nah si Bashar Assad ini jadi presiden Suriah tapi sebenarnya bukan atas dasar dia dipilih secara murni oleh rakyatnya bukan. Tapi memang saat itu ada konflik di Suriah kemudian Amerika ikut campur dan akhirnya menempatkan Bashar Assad ini sebagai presiden gitu. Nah, maka kemudian yang terjadi adalah si Bashar Assad ini pemerintah negara Suriah tidak dengan sesuai aturan yang berlaku di Suriah gitu. Jadi dia cenderung otoriter, cenderung semaunya ya, cenderung mementingkan orang lain, pihak-pihak luar, utamanya Amerika misalnya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi perang saudara terus di Suriah. Konflik bersaudara terus. Jadi terus menerus terjadi peperangan antara orang-orang Suriah antara Sunni dengan Syiah dan sebagainya. Jadi ini yang terjadi kalau sebuah negara tidak punya aturan. Kalau sebuah negara tidak punya aturan hukum yang dipatuhi oleh warganya. Juga termasuk kalau sebuah negara pemimpinnya menjalankan pemerintahan tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Gitu ya. Akan terjadi kehancuran bagi negara tersebut. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Materi kita singkat-singkat aja, yang gampang-gampang aja. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Kalista. Cukup jelas? Jelas ya? Oke, Aisyah, jelas Aisyah? Iya, Pak. Oke, yang lain? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Pinka.
Enggak. Enggak, ya. Paham ya? Paham ya? Jadi materi kita ini ibaratnya hanya dua tuh. UUD 45 sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan kedua, pentingnya ya, pentingnya sebuah aturan, sebuah undang-undang bagi kehidupan bangsa dan negara gitu ya. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akan akhiri ya, biar kalian bisa sedikit refresh lagi gitu kan. Jadi nggak usah banyak, nggak usah lama-lama, nggak usah panjang-panjang. Yang penting sedikit tapi kena gitu. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak minta tolong diaktifkan dulu semua kameranya yang bisa. Bapak mau foto, mau screenshot, ya, biar kelihatan wajahnya langsung. Jadi bukan cuma namanya aja. Yuk, diaktifkan dulu yang bisa kameranya. Yasmin, kalau bisa kalian diaktifkan. Nayela, diaktifkan. Agustia, Anissa, Kevia, Anissa, Ardi, Rabina, ya. Tadi perasaan ada 27 lah, kok sekarang 25 lagi dah. Kemana 2 orang lagi nih? Putus apa keluar duluan? Ya, nggak bisa, yang lain nggak bisa diaktifkan. Akila, nah gitu dong, mukanya diliatin, jangan nunduk, masa punggung yang diliatin. Ya, dah. Ismail. 1, 2, kalau foto kan Ismail kan biasanya, Ismail gitu. 1, 2, 3, oke, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, terakhir minta tolong nanti dicek e-learning ya. Ada sedikit soal yang harus dijawab ya. Nggak banyak sih, cuma 3 soal ya, terkait dengan materi kita hari ini. Ya, dicek e-learningnya, terus yang tugas pertama tuh yang 2 minggu yang lalu ya, kalau memang ada yang belum dikerjakan. Itu saya kok belum dinilai, Pak? Iya, belum sempat dinilai bapaknya, masih sibuk. Jadi sekalian, makanya bapak minta supaya di-upload ke e-learning aja. Kalau di e-learning kan insya Allah nggak akan hilang datanya. Jadi nanti bapak kapan ada waktu sempat, nanti akan dinilai gitu. Karena memang masih, sana lagi persiapan mau ada apa namanya kegiatan ini ya, kegiatan penilaian dari dinas, jadi agak repot gitu. Jadi belum sempat dicek ya. Nanti secepatnya akan dinilai. Gitu ya. Jadi sekali lagi dicek e-learningnya nanti dan dikerjakan tugasnya seperti biasa. Oke, itu saja ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Oh ya, Vinka yang nggak hadir hari ini gimana? Apakah ada kabar izin sakit atau gimana? Nggak ada, Pak. Nggak ada kabar ya. Oke, kalau nggak ada kabar baik. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.